Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kali ini saya tertarik untuk membicarakan pernyataan Roky Gerung yang berkaitan dengan kebijakan Presiden Jokowi yang melarang pejabat pemerintah dan ASN untuk menggelar buka puasa bersama. Sebelumnya mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Ya, ini satu tanda-tanda sosiologis bahwa pertama, ketidakpercayaan publik itu naik terus. Jadi apapun yang diucapkan sebagai argumen dari Presiden Jokowi dan cunguk-cunguknya ini, ya cunguk artinya orang yang terus-menerus menjilat Jokowi itu dengan melakukan semacam revisi lah atau koreksi, klarifikasi. Tetap yang disasar adalah Presiden Jokowi itu. Karena ini soal melarang orang buka puasa. Sesuatu yang secara tradisional dianggap sebagai upaya untuk mengakrabkan persahabatan keluargaan. Nggak ada orang buka puasa terus bawa hadiah Rubicon. Nggak ada orang buka puasa bikin di hotel mewah dengan 20 miliar misalnya tuh. Ini buka puasa kegiatan kultural sebetulnya tuh. Dan tentu semua orang tahu apa yang harus dilakukan di rumah-rumah tuh. Juga demikian kalau akhirnya hanya dimaksudkan bagi para pejabat. Toh pejabat juga ada yang betul-betul melakukan itu demi upacara kultural keluarganya tuh. Tetapi argumen yang diucapkan pemerintah itu yang nggak masuk akal. Ini masih ada COVID, oke, mungkin dianggap masih ada COVID, nanti batal nih argumennya karena dianggap udah nggak ada COVID. Oh, kalau begitu masih ada COVID, tapi juga jangan pamer kemewahan. Nah, ini nggak ada orang yang mau pamer kemewahan dalam soal buka bersama. Itu kan cuma kolak semuanya isi itu kan. Jadi apapunnya gitu kan. Memang orang bawa tas Hermes buat buka puasa, dan setelah itu dia sholat berjamaah. Jadi hal-hal semacam ini yang kelihatannya pemerintah kehilangan kemampuan untuk meyakinkan kebijakan dia tuh. Jadi buat apa melarang sesuatu yang udah jadi tradisi kebudayaan dan tidak punya efek katastrofi. Lain kalau pesta perkawinan yang mengundang 5.000 orang itu pasti, atau perkumpulan macam-macam tuh, pagelaran musik segala macam itu. Bahkan kita mau ingatkan bahwa Jokowi sendiri dan Pak Luhut juga mengatakan udah ke mall aja, biasa-biasa aja tuh. Berkumpul di mall itu lebih banyak orang daripada bikin buka puasa. Jadi kita balik lagi pada ketidakmampuan kekuasaan ini untuk memberi argumentasi. Karena dia boleh bikin larangan apapun tapi dengan argumen yang masuk akal. Jadi orang bikin perbandingan bahwa iya, apa sebetulnya yang mau diucapkan dengan larangan buka puasa, kendati kemudian dikoreksi hanya buat pejabat, buat ngetes reaksi umat Islam, buat ngetes bahwa dukungan kebijakan Jokowi masih ada, semuanya itu berantakan akhirnya. Jadi tetap kita lihat ini adalah semacam tanda-tanda di mana semua hal yang dianggap berasal dari istana itu diabaikan oleh netizen. Ya, jujur saja saya tertawa menyimak podcast antara Heru Subono Arif sebagai pemandu dan Roky Gerung sebagai narasumber ini. Entah memang kurang kerjaan atau pengen ikutan nyinyir soal larangan pemerintah buka bersama alias bukber yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet alias Seskap Pramono Anung. Pertanyaannya, legal standing Roky Gerung itu di mana kok ikut-ikutan nyinyir soal larangan bukber? Tanpa bermaksud untuk mengait-ngaitkan identitas Roky Gerung sebagai non-muslim, sesungguhnya ia memang tak memiliki kapasitas untuk mengomentari kebijakan pemerintah yang ditujukan kepada pejabat pemerintah dan ASN yang menjalankan ibadah puasa tentu saja. Kalau toh ia ikutan bereaksi, saya pikir dia lebih banyak sikap untuk mengglorifikasi dan mengeksplorasi sikap nyinyirnya kepada pemerintah ketimbang soal substansinya. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan penutupan patung Bunda Maria di Sasono Adiroso, Santo Yakobus pada Pedukuhan Degolan, Kelurahan Bumirejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Konon kabarnya penutupan patung itu atas desakan ormas tertentu, meskipun pada akhirnya diklarifikasi oleh Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo, Ajun Komisaris Besar Maharomah Fajar ini yang mengungkapkan bahwa tidak ada aksi ormas.
Seperti dikutip Kompas.com 23 Maret 2023, ia memastikan bahwa penutupan patung dilakukan oleh pemilik dari Sasono itu sendiri. Sebuah video penutupan patung Bunda Maria di Kulon Progo viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak patung setinggi 5 meter itu ditutup oleh terpal berwarna biru. Kejadian ini terjadi di Sasono Adiroso yang terletak di Pedukuhan Degolan, Kabupaten Kulon Progo. Menurut penjaga dan ketua RT, aksi penutupan patung itu berasal dari penolakan warga di bulan Maret. Tempat yang merupakan makam untuk suami istri itu awalnya bernama Rumah Doa Degolan. Lalu entah apa alasannya, banyak pihak yang meminta namanya diganti, sehingga kini namanya menjadi Sasono Adiroso. Warga juga meminta agar bangunan yang terletak di depan Masjid Al-Barokah itu tidak dijadikan tempat kegiatan peribadatan rutin, mirip kapel atau gereja. Sebagian warga juga meminta agar patung Bunda Maria yang ada di sana ditutup karena dianggap terlalu mencolok. Katanya, Ormas sempat datang untuk menagih penutupan yang sudah disepakati bersama, apalagi saat ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Setelah narasi soal intoleransi ini ramai di media sosial, pihak kepolisian dan pemilik pun kemudian meralatnya. Kapolres Kulon Progo mengatakan bahwa anak buahnya tidak paham kondisi saat di lapangan, sehingga video tersebut menunjukkan narasi ketidakrukunan antar warga. Polisi juga menekankan bahwa tidak ada pemaksaan ataupun provokasi dari ormas manapun. Penutupan patung Bunda Maria itu murni karena inisiatif dari sang pemilik Sasono. Nah, loh, yang menjadi pertanyaan justru kenapa Roky Gerung bungkam atas kejadian tersebut. Justru yang lebih banyak memblow up hingga viral adalah para netizen yang moderat dan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai toleransi. Kenapa Roky Gerung justru malah suka nyinyir terhadap hal-hal yang sebenarnya dia sama sekali tidak memiliki legal standing. Yang kedua, Roky Gerung agaknya juga terlalu larut dalam tafsir liar bahwa seolah-olah larangan buka bersama itu ditujukan kepada masyarakat luas, sehingga terkesan seolah-olah kebijakan itu menghalangi hak untuk menjalankan tradisi dan kultur mengenai buka bersama. Padahal sesungguhnya larangan itu hanya ditujukan kepada pejabat pemerintah dan ASN sebagai upaya untuk mengurangi atau kalau bisa meredam tentang gaya hidup mewah para pejabat pemerintah dan ASN yang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Dalam konteks demikian sangat tepat dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya. Terkait kebijakan tersebut, Gus Yahya menyatakan bahwa pejabat dan ASN lebih baik berbagi makanan buka puasa kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan ketimbang menggelar acara buka puasa bersama besar-besaran. Ya, bagi-bagi saja, bagi-bagi. Nggak usah bikin seolah-olah kita pesta besar untuk buka, makan-makan begitu ya, nggak perlu itu. Kata Yahya seperti dikutip Kompas.com 24 Maret 2023. Lebih lanjut, Gus Yahya menyatakan bahwa kebijakan tersebut bukanlah sebuah masalah dan Presiden Joko Widodo tidak perlu diberi cap tertentu atas kebijakan ini. Namun begitulah, bagi pihak-pihak yang memang sudah benci kepada Presiden Jokowi yang direspon bukan substansinya, melainkan berupaya menemukan celah yang bisa dimanfaatkan untuk memicu amarah dan kebencian publik secara kolektif kepada Presiden Jokowi terkait dengan kebijakan yang dibuatnya sehingga lama-kelamaan makin banyak rakyat yang membencinya. Yang tak kalah menyedihkan, Roky Gerung juga masih kerap menggunakan diksi yang sangat jauh dari nilai-nilai etika dan tata krama yang dia sendiri justru kerap mendengungkannya. Betapa pentingnya sebuah etika. Coba kita simak kembali pernyataannya ini. Ini satu tanda sosiologis pertama, ketidakpercayaan publik itu naik terus. Jadi apapun yang diucapkan sebagai argumen dari Presiden Jokowi dan cunguk-cunguknya ini, cunguk artinya orang yang terus-menerus menjilat Pak Jokowi dengan melakukan semacam revisilah, koreksi, klarifikasi, tetap yang disasar Presiden Jokowi. Sebuah narasi jahat yang memang tidak pernah belajar bagaimana cara menghargai orang lain, sehingga gampang sekali menggunakan kata dungu, tak punya otak, cecunguk, dan diksi lain yang tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang mengaku dirinya sebagai ahli filsafat. Itu saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.